Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgilia Riansay Sarasasti, NIM 1807026080, kelas Gizi 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik oleh tenaga kesehatan. Selamat menonton. Apa itu dokter? Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Kewajiban pasien dan dokter. Kewajiban pasien dalam menerima pelayanan kedokteran diantaranya memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat atau petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku dan sarana pelayanan kesehatan, serta memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Kewajiban yang harus dilakukan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan Standar Operational Procedure atau SOP. Agar dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi 4 syarat. Ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat sesuatu, mengenai suatu hal atau objek, karena suatu kausa yang sah. Kasus pelanggaran kode etik oleh dokter diberitakan Warta Kota pada Senin 10 April tahun 2015. Pasien bernama Selvi mengaku merasa nyeri usai melakukan olahraga Muay Thai. Korban pun memutuskan untuk mendatangi RS Graha Kedoya untuk memeriksakan kondisinya. Setelah check-in dan bertemu dokter internis pada Selasa 21 April tahun 2015 dini hari, Selvi disarankan untuk melakukan USG guna mengetahui penyebab sakit yang dirasakan pasien. Hasil USG menunjukkan jika pasien terindikasi kista. Selvi pun direkomendasikan untuk bertemu dokter kandungan berinisial HS. Selasa pagi, Dr. HS melakukan operasi kista terhadap korban. Selang 4 hari pasca operasi, HS memberitahu pasien jika 2 indung telur Selvi telah diangkat. Saat itu, Selvi sudah hendak check out dari rumah sakit. Selvi menuturkan jika saat itu Dr. HS belum melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap Selvi. Selvi mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan sendiri jika indung telur Selvi terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat 2 indung telur pasien sekaligus. Waktu kamu lagi dioperasi, saya buka dan saya dilema. Jadi saya ambil kedua indung telur kamu. Kamu nggak bisa punya anak lagi, dan kamu nggak bisa Muay Thai lagi. Tapi kamu hanya bisa yoga, karena Muay Thai itu fisiknya keras, dan kamu akan menopause. Ujar Selvi menirukan perkataan Dr. HS dalam keterangan persnya di RS Graha Kedoya, Jakarta Barat, Selasa, 10 Juli tahun 2018. Dari analisis saya, kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik kedokteran pasal 7D yang berbunyi, setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Penjelasannya, segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya, ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Kadang-kadang dokter terpaksa harus melakukan operasi atau cara pengobatan tertentu yang membahayakan. Hal ini dapat dilakukan asal tindakan ini diambil setelah mempertimbangkan masak-masak bahwa tidak ada jalan atau cara lain untuk menyelamatkan jiwa selain pembedahan. Sebelum operasi dimulai,
perlu dibuat persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dari keluarga, atau informed consent. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang informed consent, batas umur yang dapat memberi informed consent adalah 18 tahun. Pada kasus ini, dokter tersebut tidak meminta persetujuan dari pasien untuk mengangkat kedua indung telur pasien karena pembedahan tersebut sejak awal hanya untuk mengangkat kista yang ada pada pasien. Jadi, pasien hanya mengetahui tentang pengangkatan kista, bukan pengambilan kedua indung telur. Pasien baru mengetahui ketika dokter tersebut memberitahu pasien saat si pasien akan check out dari rumah sakit. Saya menyarankan untuk semua tenaga kesehatan harus selalu mematuhi kode etik yang ada, terutama pada kasus ini adalah bagi seorang dokter. Dokter sebelum melakukan segala tindakan harus melalui kesepakatan bersama dan tidak dengan cara sepihak walaupun hal itu darurat. Tindakan yang akan dilakukan tetap harus melalui persetujuan pasien ataupun keluarga pasien. Hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.